Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, melanjutkan kajian tentang urutan atau tingkatan bertaubat. Bahwa yang namanya taubat itu ada bidayah, yakni ada permulaan atau start. Anak-anak di belakang jangan berisik, anak-anak di belakang jangan berisik. Yang kedua adalah ada nihayah atau finishnya. Ini kemarin kita lagi membahas masalah permulaan atau bidayah. Permulaannya bertaubat dari dosa besar. Kemudian yang kedua dosa kecil, yang ketiga adalah bertaubat dari sesuatu yang makruh, yang keempat adalah bertaubat dari meninggalkan sesuatu yang tidak penting atau tidak utama. Kemudian yang kelima adalah bertaubat dari min ru'yatihil hasanat, melihat bahwa dirinya adalah termasuk orang baik atau melakukan kebaikan. Jadi ketika kita bisa melaksanakan sholat, berbuat baik, beramal soleh, membantu orang, itu semata-mata adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata merasa itu oleh para ulama dikategorikan dosa. Merasa kita yang mempunyai kebaikan, merasa bahwa kita bisa berbuat baik, itu adalah merupakan dosa yang terselubung. Kenapa? Karena di balik itu semuanya adalah ada campur tangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar. Kita bisa berangkat dari rumah ke sini, ya memang kita punya niat, namun yang memberi kesehatan siapa? Yang memberikan oksigen siapa? Terus yang memberikan aman di jalan siapa? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu ketika kita melakukan kebaikan, benar-benar itu adalah anugerah dan pertolongan Allah. Kalau kita merasa berbuat baik, cepat-cepat istighfar, astagfirullahaladzim, karena itu bujuk rayu setan. Jadi mengklaim, menganggap bahwa dirinya baik dan melakukan kebaikan. Luar biasa nih ulama membimbing hati manusia dan pikiran manusia untuk merasa demikian. Ini jarang disampaikan ini. Kemudian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu yang kelima. Yang keenam hampir sama, tsumma min ru'yatihi annahu shara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Kemudian yang keenam adalah bertaubat dari merasa bahwa dirinya adalah orang istimewa di sisi Allah. Merasa istimewa di sisi Allah dan merasa top di kalangan manusia. Nah, itu termasuk bagian daripada dosa. Kenapa? Ada ungkapan yang sangat istimewa. Ini kitab Tazkiyatun Nafsi saya hubungkan dengan kitab Tazkiyatun Nafsi atau kitab-kitab yang membenahi hati. Ada namanya kitab Hikam. Ada ungkapan seperti ini. Man kanat mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Orang yang kebaikannya adalah merupakan kejelekan, bagaimana kejelekannya itu tidak menjadi kejelekan? Saya ulangi, orang yang kebaikannya adalah kejelekan, maka bagaimana pula kejelekannya tidak merupakan kejelekan? Contoh, alhamdulillah secara lahiriah Mas Toto berangkat dari rumah ke masjid, istiqomah, dan seterusnya dan seterusnya. Namun ibadahnya itu kan masih banyak yang kekurangan. Contoh saya, kita semua kelihatannya casingnya baik, akan tetapi di balik kebaikan itu kan banyak kekurangan. Kalau kebaikannya saja berkurang atau merupakan keburukan di mata Allah, bagaimana dalam kejelekan itu kita nggak jelek? Jadi luar biasa ini membimbing hati manusia untuk senantiasa berhubungan
tidak merasa. Nah, yang terakhir di sini adalah satu, jadi permulaannya itu berat ternyata. Dosa besar, dosa kecil, sesuatu yang tidak disukai, makruh. Yang keempat, meninggalkan sesuatu yang tidak utama. Kemudian ketika berbuat baik, jangan merasa dia yang aktor kebaikan, itu adalah campur tangan Allah. Yang keenam adalah merasa bahwa dirinya adalah orang yang istimewa. Yang ketujuh, nah ini yang ketujuh nih. Yang ketujuh dari permulaan taubat adalah tsumma min ru'yatihi annahu shadaqa fit taubah. Dia harus merasa bahwa jangan sampai merasa bahwa taubatnya sudah benar. Karena kalau sudah merasa taubatnya benar, tidak mau untuk meningkatkan taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan merasa bahwa taubat kita sudah benar, karena masih banyak kekurangan-kekurangan. Yang namanya manusia itu adalah khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Terus hadisnya adalah al-insan mahallul khata'i wan nisyan, manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Kalau sudah merasa benar, dia akan menafikan bahwa dia adalah tidak pernah bersalah, dan itu merupakan permulaan dari kita bersalah dan mendapatkan godaan-godaan setan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari berbagai macam dosa sehingga kita taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.